Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam acara kita Essential Talks. Perbincangan ini akan membahas berbagai macam topik tentang sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan berbagai berita teraktual saat ini. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana seorang calon mahasiswa baru memulai kehidupan atau memulai sebuah perjalanan sebagai mahasiswa baru di Turki. Ya. Mengapa topik ini kami angkat? Karena ternyata banyak sekali calon mahasiswa di Turki yang berasal dari Indonesia dan mereka membutuhkan informasi yang cukup lengkap bagaimana mereka memulai kehidupan di Turki. Untuk membicarakan atau memperbincangkan hal tersebut, kami telah menghadirkan seorang tamu yang akan sharing dengan kita tentang masalah ini, yaitu Bang Gozi Fahruroji. Apa kabar Bang Gozi? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, Bang Gozi ini seorang mahasiswa di Universitas Uludag Bursa Turki. Bang Gozi sudah menempuh kuliah sekitar 3 tahun lebih. Nah, kita akan berbincang dengan Bang Gozi bagaimana memulai perjalanan sebagai seorang mahasiswa baru di Turki hingga sampai sekarang bisa tetap bertahan di sana dengan jalur yang telah ditempuh. Baik, kita langsung saja berbincang dengan Bang Gozi. Bang Gozi bisa menceritakan bagaimana awal seorang calon mahasiswa di Turki itu, ini kita berbicara tentang jalur mandiri ya. Apa yang harus dilakukan langkah pertama nih Bang Gozi? Silakan. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah bahwa kita harus mempersiapkan mental pastinya, gitu, karena dalam perjalanannya suka atau tidak suka yang namanya mundur itu adalah pilihan yang selalu ada gitu di depan kita gitu dari berkuliah di luar negeri. Jadi pertama mental harus kuat juga, dan yang kedua adalah link, koordinasi dan lain sebagainya, dan saya mendapatkannya waktu itu ada yang datang ke sekolah gitu. Selanjutnya adalah setelah dapat informasi, nah ini yang paling penting nih yang harus kita sama-sama lakukan teman-teman, yaitu adalah kita harus bisa konsisten buat ngejar informasinya gitu. Jadi setelah saya dapat itu saya konsisten gitu, hubungin cari-cari di Instagram dan lain sebagainya, ini gimana cara mendaftar dan pendaftarannya dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya bisa mengikuti jalur mandiri ini gitu. Banyak kok sekarang, jangan takut gitu buat nggak tahu informasinya. Media sosial udah menghadirkan itu semua gitu. Mulai dari jalur mandiri, beasiswa sampai dan lain sebagainya itu selalu ada di di media sosial. Jadi terus aja buat rasa ingin tahunya selalu selalu di-upgrade, nanti jadinya insya Allah kita bisa lah buat tahap pertama ini paling awal lah gitu, mental dan kekonsistenan kita buat nyari informasi, itu sih yang paling awal banget, itu sih yang harus kita lakukan. Baik, biasanya kekhawatiran sebagian besar calon mahasiswa baru di Turki itu adalah ketika mereka sampai di sana itu apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengontak orang tertentu? Apakah harus mengontak agent? Ataukah gitu. cari rumah sendiri? Nah ini yang ketika katakanlah dari Bandara Soekarno-Hatta langsung tiba-tiba nyampe di Istanbul, apa yang harus dilakukan? Apakah harus diantar orang tua? Seperti itu. Enggak sih, gini, yang paling pertama sih sebenarnya bangun komunikasi sama mahasiswa yang udah berkuliah ya. Jadi sebelum kita mendarat gitu, ataupun sebelum kita berangkat, informasi itu harus digali sebanyak-banyaknya gitu. Dan teman gitu, jadi bisa dibilang teman adalah informasi yang paling bagus gitu untuk kita punya pas kita kuliah di sini. Jadi pertama, sebelum kita berangkat atau terbang itu nantinya kita harus punya teman dulu di sini gitu. Entah itu kakak kelas, entah itu PPI Bursa gitu kan, atau ke organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di Turki sini, kita tuh harus bisa bangun komunikasi sama mereka gitu. Nah, nantinya sampai setibanya kita di bandara, itu pasti kita bakalan dijemput sama mahasiswa yang ada di sini gitu.
Nah, nantinya ke depannya kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut. Gimana sih cari rumah? Gimana sih bikin kartu tanda tinggal gitu? Ataukah gimana sih kita buat ngurus ini dan itu gitu? Insya Allah nantinya itu bakal dibantu gitu. Karena setiap apa namanya organisasi PPI itu, PPI Turki ataupun PPI Bursa atau PPI Istanbul gitu di kota-kota akan siap memfasilitasi kita untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah ya kita harus sering komunikasi gitu sama mereka gitu. Jangan coba-coba cari-cari di internet gitu kan, kita belum berpengalaman sebagai orang asing kayak begini kayak begitu, tapi sebenarnya ternyata di lapangan harusnya seperti ini gitu. Jadi yang paling pertama bangun komunikasi sama organisasi pelajar setempat dan teman. Kalau bisa kita punya teman komunikasi lah di sini. Gitu. Nah, baik. Nah, ini sebagai orang yang baru misalnya di Turki mau cari penginapan kan biasanya orang eh, terbentur di harga. Ada biasanya orang mengatakan harus cari tempat kos, harus cari tempat rumah ataukah semacam asrama. Ini kalau kira-kira pilihan mahasiswa Indonesia di Turki itu rumah atau semacam asrama gitu. Paling murah itu rumah sebenarnya gitu. Karena rumah itu bisa kita siasatin. Sebenarnya kalau secara luas, secara umum itu mahasiswa Turki lebih milih asrama karena bagi mereka asrama itu murah, gitu kan. Contohnya asrama itu per bulannya 400 lira atau 500 lira ya kita anggap aja sekitar 800.000 gitu, atau 900.000 gitu. Nah, tapi kalau kita pilih rumah, kita bisa ngesiasatin, misalkan rumah ini untuk 2 orang, tapi kita bisa siasatin kita isi 4 orang gitu. Karena bisa dibilang rumah ini adalah fasilitas mewah untuk mahasiswa Turki, tapi karena orang Indonesia ini pinter-pinter gitu, nyiasatin satu kamar buat 2 orang, ataukah orang tidur di sini dan di situ gitu. Jadi bisa lebih murah hitungannya gitu. Tapi orang Turki itu nggak mau berbagi kamar gitu. Jadi di sini akhirnya kita bakalan lebih murah untuk nyewa rumah bersama ya. Jadi ngajak temen gitu. Entah itu satu rumah 4 orang atau satu rumah 6 orang atau 5 orang. Yang paling banyak sih yang di sini ada tuh 6 orang lah satu rumah. Gitu udah dari menyiasati itu bagi mahasiswa Indonesia rumah itu lebih murah daripada kita harus ke asrama gitu. Dan ada poinnya lagi gitu. Tapi ada asrama yang menyediakan fasilitas juga murah dan gratis gitu. Tapi kita terikat dalam sistemnya gitu. Contohnya adalah kalau asrama yang aku bilang tadi itu asrama pemerintah ya gitu. Yang aku bilang tadi yang sebelumnya. Tapi ada juga asrama yang non pemerintah atau asrama agama gitu. Nah, biasanya mereka itu menyediakannya lebih murah, jauh sangat murah gitu daripada rumah dan asrama, tetapi kita terikat. Contohnya nggak boleh pulang jam 8 malam gitu. Atau ketika teman-teman kumpul atau ketika kita belajar kuliah harusnya belajar ujian, tapi mereka tuh ada kajian-kajian tertentu yang bisa membatasi kita gitu. Ya setiap hal punya resiko dan tanggung jawab masing-masing. Gitu. Tapi pilihan kami rata-rata di sini adalah rumah karena lebih bebas dan lebih enak ya. Oke, kalau kita ke harga realnya ya, itu satu rumah itu berapa rupiah kalau kita rupiahkan ya? Yang kita bisa misalnya bagi-bagi 4 orang. Kira satu rumah itu berapa rupiah biasanya? Satu rumah kalau di sini takarannya 1.250. Itu untuk yang Pele ya? 2 orang, 3 orang lah, itu sekitar 2,5 juta. 2,5 juta. Itu 2,5 juta per. Jadi 2,5 juta itu bisa buat 4 orang. Jadi bilang Oh, bisa 2,5 juta itu dibagi 4 ya bisa dibagi 4. per bulan ya? Iya bisa. Tapi kan nantinya kita akan ada lagi pembayaran kayak wifi, ada air. Kalau musim dingin itu gasnya nanti ada gas untuk penghangat. Jadi nanti resikonya nanti sih hemat-hematan aja anak-anak rumah gitu. Jangan terlalu banyak pakai air, lampu dimatikan, terus dan lain sebagainya gitu. Nanti ada biaya lain yang lain. Itu baru rumah ya, baru rumah. Tapi juga nantinya pokoknya banyak hal kompleks lah yang nanti bakal diurus di sini gitu. Nanti ada rumah yang sudah buka air gitu. Jadi kita nggak perlu membayar lagi
besar gitu. Tapi ada yang rumah yang belum buka air, buka gas, nanti kita harus bayar 2 kali lipat. Nanti ada banyak kompleksitas di sininya sih. Tapi itu sih tadi simpelnya adalah untuk range gini. Kalau kalian pengen hidupnya nyaman gitu, satu orang satu kamar, terus nggak terganggu, belajar enak, ya ada yang rumahnya 2 juta 2 orang gitu. Jadi kalian bayar sebulan 1 juta buat rumah doang. Tergantung kalian inginnya seperti apa sih gitu. Baik, ini dengan tempat tinggal. Sekarang masalah transportasi dan makanan. Nah, ini kan ada 3 aspek yang sangat berkaitan. Tempat tinggal, makanan, dengan transportasi. Nah, transportasi bagaimana? Apakah memang ada asrama mahasiswa atau mungkin kita di luar kampus yang dekat itu dan harganya berbeda atau seperti apa? Gini, kalau transportasi sih bisa dibilang kita pasti bakal nyari rumah yang dekat universitas ya, gitu. Dan transportasi sih mudah juga. Harga untuk transportasinya kita dapat diskon sebenarnya hampir 50% untuk mahasiswa, bahkan 50% mungkin, gitu. Jadi mahasiswa itu dapat diskon untuk transportasi. Contohnya untuk umum naik bis itu 3 lira, kita dapat naik cuma 1,5 lira gitu. 1 kali tap itu berarti 2.500 lah, gitu kan. Tapi Berapa untuk rupiah yang itu? umum 2.500 rupiah, 2.500 lah, bisa dibilang 2.500, 2.700 untuk 1 kali tap gitu. Dan untuk rumah-rumah di sini ya mungkin kita akan 1 kali tap gitu untuk sampai universitas, dan itu cuma 5 menit doang kita udah sampai univ gitu untuk transportasi bis. Nah, tapi kan kadang mahasiswa itu ketinggalan bis dan lain sebagainya. Nah, ada alternatif lain, itu namanya angkot lah. Istilahnya kalau di Indo angkot gitu, tapi kalau di sini dibilang dolmus. Nah, kalau angkot itu sampai universitas harganya 2 kali lipat. Nggak, jadi untuk mahasiswa tuh misalkan kalau bis 1,5, tapi kalau buat angkot buat mahasiswa 2,75, bisa dibilang 2.500 untuk naik bis, tapi kalau naik angkot kita bayarnya 4.000 gitu. Jadi kalau nggak mau bayar lebih kita harus sigap cepet dapat bis gitu kan, itu untuk transportasi. Dan bisa dibilang cukup murah gitu untuk di sini transportasi. Lalu makanan Ya, makanan gimana? Ada itu kantin kampus, biasanya kan kita di Indonesia kan ada kantin kampus kalau gitu. Atau ada. hanya bisa bungkus nggak misalnya Jadi bisa? seru sebenarnya. Kalau offline itu seru karena sekarang kan online ya. Sebenarnya kalau offline itu seru gitu, kita cuma bayar 5.000 rupiah, itu kita udah dapat makanan 4 sehat 5 sempurna ala Turki lah, istilahnya lima gitu. ribu Udah rupiah ada, iya 5.000 rupiah gitu untuk sambil makan mahasiswa ya? ya. Iya, siang makan siang doang, hanya Oh. makan siang gitu, hanya makan siang gitu. Makan pagi dan sore itu 5.000 rupiah. Kalau mahasiswa itu kita udah dapat makanan itu apa namanya, udah ada buahnya, udah ada lauknya, udah ada karbohidratnya, udah ada sayurnya, ada minumnya gitu. Jadi udah kenyang lah gitu. Dan ada juga beasiswa makanan gitu kalau di setiap univ tuh. Jadi kayak Oh. anak-anak yang nge-apply beasiswa gitu. Tapi ini sebenarnya buat anak-anak yang ini sih, yang kayaknya kesusahan gitu. Tinggal ngomong doang, habis itu nanti gratis makanan siang setiap hari. Jadi untuk anak-anak yang kurang bisa gitu, ada juga beasiswa di sini. Terus setiap pagi itu di sini juga ada sup-sup gitu untuk pagi-pagi gratis. Jadi dari keran, nanti keluar dari keran, kita bawa mangkok aja dari rumah, buka keran terus kita makan sup gitu. Ya harus bisa inilah apa namanya, bisa beradaptasi gitu. Itu sih kalau buat makanan secara ini ya, ini mahasiswa banget gitu, istilahnya mahasiswa pol lah gitu. Tapi kalau secara umum jajanan di Turki itu lebih mahal sih sebenarnya range-nya daripada di Indonesia gitu. Kalau ya bisa dibilang gitu. Jadi lebih baik kita sebenarnya makan di situ, lebih baik masak di rumah sih sebenarnya daripada kita harus jajan di luar. Oh, cukup murah ya kalau kita kombinasi semuanya, transportasi, makanan dengan tempat tinggal ya. Paling per bulan itu ya kalau dibandingkan dengan Indonesia jauh lebih murah sebetulnya sih di Turki Jauh ya. murah. Dari Sebenarnya kalau makanan aja misalnya mepet-mepet, kalau 5.000 sudah cukup ya, itu kan di Indonesia mungkin ya cuma dapat nasinya ya nasi ya sama ayam gitulah. kali ya. Itu di mana yang murah Jadi seperti itu, di kampus apa di mana itu? di kampus itu untuk makan siang aja gitu. Tapi kan kita harus punya makan pagi dan makan sore juga gitu. Jadi
terserah sih kita mau gimana gitu. Dan menurut aku sih apa namanya, buat kuliah di sini juga sebenarnya lumayan enak juga sih. Hmm. Jadi gitu, apa namanya, mahasiswa dapat segala fasilitas yang dibutuhin gitu. Bahkan di kampus kita juga kan ada gym gratis juga gitu, olahraga Hmm. gratis, terus di Turki itu semua tamannya juga buka gitu. Jadi apa namanya, habit kita buat berolahraga di sini bisa dibilang bagus lah. Asal tapi kalau kalian orang yang nggak sibuk ya, tapi kalau mahasiswa-mahasiswa akhir itu udah males namanya, kayak mau olahraga kemana gitu. Gitu. Jadi fokus nugas, 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 nugas. Bahkan makan ke kantin aja. Kantin kan sebenarnya agak jauh ya dari fakultas saya gitu. Jadi kayak saya fakultas. Loh, kadang aku tuh nggak mau makan ke kantin gitu karena harus jauh, mending langsung pulang ke rumah aja gitu, makan di rumah. Hmm. Kadang aku juga kayak gitu gitu. Karena kalau makan di kantin itu tadi gitu kan, karena kalau kita pengen dapat yang harga mahasiswa banget berarti ngantrinya juga harus mahasiswa gitu. Jadi kadang panjang banget gitu, keburu pusing sebelum makan. Hmm. Tapi ya it's okay gitu. Harus dipasin sama waktu kuliah kalian gitu. Baik. Berarti ini kalau kita lihat dari segi tempat tinggal, transportasi dan makanan sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Ya bagi calon mahasiswa untuk tinggal di Turki sebetulnya dari segi Enggak. transportasi, makanan dan tempat tinggal bisalah. Tetapi Bisa, yang bisa. terpenting tadi itu bahwa mereka harus mempunyai komunikasi yang bagus dengan senior mereka, ya. Iya, betul. Jadi kalau ada masalah, ada senior yang bisa membantu. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana misalnya dengan kan ada biasanya yang harus eh, ada kasus juga mereka pulang karena apa ini juga mereka pulang itu karena apa tidak ada komunikasi dengan seniornya atau Oh, kamu mungkin dia tidak kuat gitu kan ada kasus 1, 2, 3 orang itu saya dengar cerita dia tidak sanggup katanya akhirnya dia pulang gitu kira-kira letak ini persoalannya di mana kabarnya sebetulnya jam lumayan pulang ya. sampai ya. Kabarnya sudah sampai seperti ya. Jadi sebenarnya gini, ada 3 faktor sih kenapa pulang. Yang pertama mungkin mereka nggak kuat sama bahasa Turki. Ini yang paling umum ya, general gitu. Jadi bahasa Turki itu salah satu bahasa yang paling susah gitu. Kalau kita belajar akar bahasa itu bahasa Turki itu hampir sama grammar-nya sama bahasa Korea gitu. Bedanya orang belajar bahasa Korea karena suka Korea juga, tapi orang gitu kan. Tapi kalau jadi mungkin ada yang gampang belajar bahasa Korea gitu. Tapi kalau Turki kan Turki mau suka sama apanya gitu kan. Jadi susah gitu. Jadi pertama ada yang sulit bahasa Turki, akhirnya mereka nggak lulus Tomer, akhirnya mereka nggak kuliah-kuliah dan akhirnya memutuskan untuk pulang kuliah di Indonesia gitu. Yang kedua mungkin dari agensinya gitu. Nah, makanya ketika kita ingin berangkat menggunakan agensi atau agent orang gitu, ada orang nawarin mau kuliah di Turki nggak? Ini. Pertama lihat latar belakangnya dulu gitu. Dan sampai sekarang sih sebenarnya agensi yang paling terpercaya sih cuma satu sih gitu, sejauh yang saya kenal gitu kan. Sisanya itu ada yang ditelantarin, orang datang sini ditelantarin gitu. Apa namanya? Suruh nyari rumah sendiri akhirnya gitu. Akhirnya sampai di sini nggak diurusin, sampai di sini dilepas aja dan akhirnya mereka bingung nanya ke senior, senior juga nggak tahu apa-apa, ternyata banyak dokumen yang belum ada, akhirnya harus terpaksa dipulangkan gitu. Jadi harus banyak yang dipersiapkan gitu. Dan yang ketiga mungkin sih salah tinggal gitu, biaya gitu. Mungkin ada yang harus apa namanya, dia bisa sebenarnya mahasiswa banget gitu, tapi egonya tinggi, akhirnya banyak pengeluaran yang sebenarnya yang nggak bisa dan akhirnya ya harus pulang gitu. Gara-gara apa namanya, level level lifestyle-nya itu lebih tinggi daripada dompetnya. Jadi mereka kehilangan banyak uang dan nggak bisa bertahan gitu. Kayak apa namanya, kan nggak enak kan kalau satu kamar 2 orang gitu, itu kan gitu. Tapi karena gengsi dia nggak mau kayak gitu gitu. Jadi mungkin akhirnya keporot uangnya akhirnya hilang habis. Itu sih masalah finansial juga mungkin ada efeknya gitu. Dan teman-teman juga harus tahu juga gitu kalau orang-orang yang di kuliah di Turki di sini juga banyak orang-orang susah gitu yang di Indonesia gitu. Gitu. Hmm. Justru karena kuliah di Indonesia mahal, akhirnya ke Turki, mereka ya kuliah di Turki gitu. Dan akhirnya mereka juga nggak bisa kuliah di sini.
Jadi disiapkan dengan matang gitu ketika ingin memilih untuk mandiri gitu. Itu sih. Memang masalah pemilihan agensi juga ini faktor yang sangat menentukan ya. Krusial. Misalnya siapa yang harus membawa, yang membimbing. Tetapi meskipun ada agensi, kalau tidak ada komunikasi dengan para senior di sana juga Iya, bisa betul. bisa gagal total juga ya, karena mereka akan Betul. bingung gitu. Ya seperti itu Betul, ya. betul, betul. Karena ada juga yang agensi itu bikinnya itu gara-gara cuma ini aja gitu, kayak, oh aduh saya punya link aja teman di sini, padahal sebenarnya agensi itu nggak ngerti di Turki itu kayak gimana gitu. Jadi pokoknya pilih agensi yang baik aja sih, yang Nah, siap-siap tapi memilih. gimana biasanya kalau misalnya ada adik-adik calon mahasiswa baru ini yang komunikasi dengan para seniornya ini, sambutan para senior gimana? Apa biasanya kan sebagai senior kadang-kadang, wah apaan lu masih muda Enggak misalnya, sih, contohnya kalau ngomong kayak gitu, uh, gimana disambut? Apakah mereka ada komunikasi nggak atau ada semacam hmm, organisasinya atau apa yang bisa kira-kira orang ada. Git, uh, sebagai adik-adik mahasiswa baru itu bisa merasa enjoy bisa ketika mereka berada di Turki? Kebetulan sih kita nggak ada senioritas ya di sini ya, karena yang pertama senioritas itu apa namanya nggak sempet mikirin senioritas gitu karena kita aja sama-sama orang Indo gitu. Jadi kita lebih berpikir bahwasannya kita sama-sama orang Indonesia di luar negeri, bahkan kita aja berteman baik sama TKW di sini, TKI di sini gitu. Jadi kayak kita aja sama TKI aja, tenaga kerja Indonesia yang di sini yang kerja gitu, atau yang dia nikah sama orang Turki, kita tuh akrab-akrab aja, bukan ada kayak dia lebih tinggi atau enggak. Justru kita senang karena kita ketemu sama orang-orang Indonesia di tempat yang asing gitu, maksudnya ini rumah orang lain, kita ketemu rumah sesama Indonesia gitu. Jadi nggak ada, dan difasilitasi sih insya Allah gitu. Tapi tadi poinnya, jangan jangan nanya-nanya terus, udah dikasih link, minta akhirnya malah ngerepotin senior di sini gitu. Gitu, minta dianterin inilah, ataukah tolong diprinin ini, atau misalkan sederhana kayak, Kak, coba Kak liatin Kak tanggal ini. Ya, kita udah kasih link ya, lihat sendiri gitu tanggalnya, jangan malah ngerepotin kita gitu. Jadi sambutan senior untuk semuanya tuh sangat terbuka, tapi tadi kita harus bisa apa namanya juga mandiri ketika dikasih ini harus dikerjakan, dikasih ini harus dikerjakan, jangan ngerepotin lah istilahnya, karena kan kita punya kerjaan lain juga gitu. Disambut baik kok. Nggak manja lah gitu ya. Ya, Ya. Terus misalnya kan kalau tidak salah kan ada persatuan pelajar juga ya. ya. Itu perannya apa sih itu? Persatuan pelajar itu misalnya ada persatuan pelajar apa namanya? Mungkin bisa perannya apa sih itu untuk orang-orang Oh pelajar gini. Indonesia di Turki? Jadi sebenarnya pertama itu kan mewadahi tadi. Kita ngebantu teman-teman yang kesusahan gitu. Kadang karena bahasa Turki bahkan ujian aja kadang kita belajar bareng sama orang Indonesia gitu. Hmm. Itu salah satunya juga menjadi ada itu. Yang kedua karena apa namanya agar tidak ada yang namanya stres gitu kan, ketemu sama teman-teman Turki, akhirnya kita butuh apa namanya butuh keluarga lah, karena jauh dari keluarga dan kita butuh keluarga, akhirnya adalah hadir gitu PPI ini untuk sama-sama main bareng dan lain sebagainya, dan saling menjaga gitu. Jangan sampai kita yang menganut apa namanya budaya Indonesia yang sopan santun, ramah, tamah, dan apa namanya berbudaya, akhirnya kita ikut budaya-budaya di sini yang nggak baik gitu kan, akhirnya jelek juga gitu nama Indonesia gitu. Jadi salah satunya PPI juga ingin menjaga nama baik Indonesia dengan cara bikin kita sama-sama bareng merangkul buat apa namanya mengantisipasi hal-hal yang buruk yang terjadi gitu. Misalkan kayak ada orang yang ngikutin budaya-budaya barat di sini gitu kan, akhirnya kelepasan gitu kan. Ada kok dulu teman-teman kita yang pacaran sama orang Turki dan akhirnya kena seksual harassment, kena perlakuan fisik yang nggak baik gitu. Nah, maka dari itu PPI Bursa hadir untuk gimana biar mereka itu ada keluarga di sini yang bisa saling curhat, atau kita bisa nangis bareng, bisa cerita bareng gitu. Saling membantu sih istilahnya gitu, sesama orang-orang Indonesia. Hmm. Dan itu tadi mensukseskan tujuan kita di sini juga gitu PPI gitu. Eh, Ngapain di sini kuliah gitu? Ya udah, PPI hadir untuk biar orang tuh straight, lurus untuk ketujuannya gitu. Baik. Ya, terima kasih banyak Bang Kus, ini informasinya bermanfaat sekali. Jadi Oke.
Mungkin satu lagi, mungkin pesan-pesan dulu nih terakhir nih. Pesan-pesannya kira-kira kepada adik-adik baru nih, kan kalau tidak Hmm, salah ini tahun ajaran baru masuk ya. betul betul. Pas banget ini, Iya, pas banget ini. pas banget ya. Nah, ini pesan-pesannya bagi Iya. maupun adik-adik yang mau berangkat ke Turki maupun yang sudah berada di Turki ini, apa kira-kira nih Bang Gozi sebagai seniornya? Pesannya sih apa namanya, siapin apa, banyak-banyak ini dulu. Baik, banyak denger nasihat dulu sebelum berangkat gitu. Jadi nanti sampai sini itu kita bisa sama-sama buat ngelihat nasihat itu gitu, atau banyakin denger-denger ceramah gitu, atau minta minta wejangan dari orang tua, itu paling penting. Dan yang kedua, siapin mental tadi, pesan-pesannya gitu. Mental jangan sampai apa namanya, keok gitu sampai sini, karena ngehadapin kultur dan bahasa yang berbeda gitu kan. Dan yang ketiga, kita ke Turki bukan buat fancy, atau kita buat glamour atau kelihatan keren ataupun buat pamer, enggak gitu. Jadi orang kita ke Turki buat menimba ilmu, udah gitu, titik gitu. Dan bukan, nggak ada hal yang perlu dibanggakan gitu dari mahasiswa luar negeri gitu kan. Jadi ya just hanya ya belajar dan belajar gitu, kumpulkan pengalaman. Dan karena nantinya juga kita bakal balik ke Indonesia gitu untuk berbagi dengan hal-hal yang udah kita dapat gitu. Jadi gitulah, jangan sampai merasa kita pengen keren ke luar negeri, karena itu bakalan memutuskan tujuan kita gitu. Baik, terima kasih Bang Gozi. Nasihatnya atau masukannya bermanfaat sekali nih untuk adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa akan ke Turki melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Amin. mungkin sebagai bekal untuk perjalanan selanjutnya dan bisa mencapai cita-cita sukses menempuh pendidikan sampai selesai di Turki. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Gozi atas informasinya, dan demikian tadi teman-teman sekalian acara kita pada saat ini, acara Essensi Talks. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.